Halo semua, saya harap kalian antusias dan siap menyelami topik pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas teks argumentasi. Skui, kita mulai. Hmm, apa sih yang terlintas di pikiran kalian ketika pertama kali mendengar kata argumen? Apakah di pikiran kalian terdapat percekcokan, perdebatan, adu mulut, atau hal-hal lain yang beraroma keributan? Ternyata argumen bisa juga berarti hal yang positif loh. Nah, setelah menyimak video ini nanti, saya harap kalian akan memahami struktur teks argumentasi. Jadi, apa sih teks argumentasi itu? Teks argumentasi adalah teks yang isinya berupa pendapat-pendapat yang dikuatkan dengan adanya bukti, alasan, dan contoh agar pembaca dapat mempercayai argumen kalian sebagai penulis. Nah, agar pembaca dapat memahami argumen kalian dengan baik, kalian tentu wajib mengikuti struktur atau bentuk teks argumentasi berikut. Yang pertama ada pendahuluan. Selanjutnya ada tubuh argumen, lalu ada klaim silang, dan terakhir ada penutup. Markibas, mari kita bahas satu per satu. Pendahuluan. Apa ya yang ada di bagian pendahuluan? Pada bagian ini, kalian akan menyebutkan topik dari teks argumentasi kalian. Di sini juga kalian akan membuat klaim berupa pernyataan berisi kedudukan kalian atas isu atau masalah tertentu. Sebagai contoh, misalnya kalian akan berpendapat atau memilih topik mengenai pentingnya kamera CCTV di ruang kelas. Maka, pada bagian ini, kalian dapat menuliskan belakangan ini CCTV makin marak digunakan. Sehubungan dengan itu, sekolah juga sebaiknya memasang CCTV di dalam setiap ruangan kelas. Topiknya menarik kan? Selanjutnya, bagaimana dengan bagian tubuh argumen? Pada bagian ini, kalian wajib memaparkan alasan dan bukti pendukung yang dapat menguatkan klaim kalian sebelumnya. Pada video ini, contohnya adalah topik mengenai penggunaan kamera CCTV. Maka, sebagai contoh, di bagian tubuh argumen, kalian dapat menyampaikan alasan penguat klaim seperti CCTV dalam ruang kelas dapat menjadi kontrol apakah kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik atau tidak. Atau kalian juga dapat menambahkan bukti, misalnya menyebutkan bahwa menurut artikel tertentu, negara-negara maju sudah memanfaatkan CCTV di dalam ruang kelas. Kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Bagian berikutnya adalah klaim silang. Apa ya klaim silang itu? Jadi, ketika membuat argumentasi, kalian harus menyadari bahwa pasti akan ada pihak yang tidak setuju dengan argumen kalian. Untuk itu, kalian harus menggunakan pernyataan atau klaim silang untuk merespons ketidaksetujuan itu. Nah, pada contoh di video kali ini, respons yang bisa kalian berikan adalah misalnya kalian menggunakan kalimat seperti ini. Banyak dari kita mungkin berasumsi bahwa penggunaan CCTV di dalam ruang kelas akan mengurangi kebebasan berekspresi atau malah melanggar privasi. Namun demikian, CCTV justru akan membuat siswa dan guru lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar karena akan membuat siswa dan guru mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran. Nah, semoga sudah mulai paham ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya.
Bagian penutup. Pada bagian penutup, kalian dapat menutup teks argumentasi dengan menyajikan pernyataan ulang atas klaim kalian agar pembaca yakin dan semakin setuju dengan argumen kalian. Dalam hal ini, contoh yang bisa kalian gunakan untuk menjadi penutup adalah penggunaan CCTV di dalam ruang kelas pasti akan memberikan banyak manfaat, terutama jika kita ingin merefleksi kegiatan belajar mengajar yang sudah terjadi. Gimana? Sudah mulai paham? Ya, ternyata selesai sudah pembahasan kita mengenai struktur teks argumentasi. Semoga menyenangkan ya. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih.